Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Filardi dengan NIM L1A0240202408. Di sini saya ingin membuat analisis PCA menggunakan software PAS, yaitu dari hasil data pengamatan parameter fisika, kimia, biologi perairan dari habitat ikan sidat di Sungai Serayu. Oke, saya membuat ini untuk memenuhi UAS statistik perikanan. Di sini yang pertama-tama yang dilakukan untuk analisis ini yaitu menyalin data ini ke dalam Excel. Di sini saya sudah menyalin datanya ke dalam Excel seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl A, Ctrl plus A, lalu kita copy. Kopinya dengan klik Ctrl plus C. Lalu kita buat sheet baru, kita buat datanya menjadi transpose dengan cara kita klik kanan, lalu kita paste spesial, pilih yang ini, yang transpose. Oke, jika sudah, ini semua tabelnya di blok seperti ini, lalu kita copy, tekan Ctrl C. Lalu kita buka software PAS seperti ini, klik bagian ini, row atribut dan kolom atribut. Nah, kita klik bagian sini untuk menaruh datanya pada software PAS ini. Kita tekan Ctrl V. Oke, seperti ini. Lalu kita centang unchecklist. Oke, jika sudah, kita blok data yang bagian angkanya saja. Sampai sini saja. Oke, setelah itu klik multivariate, klik ordination, lalu klik yang ini PCA. Oke, karena ini seperti ini, karena matriksnya masih variance and sampai covariance, kita klik yang correlation. Lalu kita recompute. Oke. Maka eigen value-nya sama variance-nya bakalan berubah. Lalu kita ke scatter plot. Kita perbesar saja biar terlihat. Oke. Di sini klik bplot sama row label. Oke, seperti ini. Di sini saya ingin membahas terkait analisis PCA ini. Berdasarkan hasil analisis PCA pada gambar ini, software PAS dapat disimpulkan bahwa stasiun-stasiun ini memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda-beda dan relevan untuk fungsi ekologis tertentu, seperti feeding ground dan spawning ground. Feeding ground itu area makan, spawning ground itu area pemijahan. Variabel-variabel seperti oksigen, DO, disolved oksigen, nitrat, fosfat, kecerahan, dan keberadaan larva ikan itu menunjukkan hubungan positif dan mendukung untuk lokasi pertumbuhan dan pemijahan atau spawning ground. Nah, untuk spawning ground ini sangat cocok atau relevan pada stasiun 4 dan 6 karena lingkungan perairan ini kaya akan oksigen dan nutrien yang sangat mendukung metabolisme dan perkembangan ikan. Sebagaimana disampaikan oleh Zhang et al. 2018 dalam jurnal Science of the Total Environment, bahwa kelimpahan nutrien seperti nitrat dan fosfat sangat mendukung peningkatan biomasa ikan dan fitoplankton sebagai rantai makanan awal. Nah, sementara itu di stasiun 5 itu terletak jauh di pusat PCA. Di sini ya, terletak jauh dari pusat PCA. Nah, di sini tuh memiliki nilai yang rendah gitu dalam banyak hal. Yang di sini seperti kondisi kedalaman, kekeruhan tinggi, kekeruhannya tinggi, dan kandungan bahan organik atau TOM itu tinggi. Nah, studi oleh Ramos et al. 2015 di wilayah pesisir Brazil menyatakan bahwa kondisi semacam ini sangat relevan untuk lokasi pemijahan atau spawning ground. Karena banyak spesies ikan memilih perairan dengan arus tenang, kecerahan rendah, dan substrat berlumpur untuk menetaskan telur. Oleh karena itu, stasiun 5 itu relevan untuk
spawning ground, terutama bagi jenis ikan yang bertelur di dasar perairan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stasiun 4 dan stasiun 6 sangat cocok dijadikan untuk lokasi budidaya atau feeding ground, dan stasiun 5 difungsikan untuk daerah pemijahan atau spawning ground. Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya gimana? Baca datanya gimana?